أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faqala al-mufassir rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada ilaina barakatihi. Walamma jeung samang-samangsa ja'ahum datang ka maranehna
jeung samang-samangsa datang ka maranehna. Saha rasulun saurang utusan. Saurang utusan min indillahi ti sisi Allah. Muhammadun tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun anu ngabenerkeun. Musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana perkara tegasna kitab suci. Kana perkara tegasna kitab suci ma'ahum nu aya sarta maranehna. Nu aya sarta maranehna. Nabadha maka ngalungkeun atawa ngabuang. Maka ngalungkeun atawa ngabuang saha pariqun sagolongan minal ladzina ti jalma-jalma sagolongan minal ladzina ti jalma-jalma utul kitaba anu geus dibere maranehna kalawan kitab sucina. Kalawan kitab sucina kitab Allahi. Nyaeta kitab sucina Allah. Kitab Allahi nyaeta kitab sucina Allah ae at-Taurata tegasna kitab Taurat. Ae at-Taurata tegasna kitab Taurat. Wara azuhurihim katukangeun tongong maranehna. Katukangeun tongong maranehna. Wara azuhurihim katukangeun tongong maranehna. Ayat tegasna lam ya'malu teu migawe maranehna. Teu migawe maranehna bima kana perkara fiha nu aya dina eta kitab Taurat. Fiha nu aya dina eta kitab Taurat. Minal imani nyaeta tina iman. Minal imani nyaeta tina iman bir rasuli nyaeta tina iman bir rasuli kautusan Allah tegasna Nabi Muhammad. Tegasna Nabi Muhammad sallam wa ghairihi sarta saliyana eta rasul. Wa ghairihi sarta saliyana eta rasul. Ka'annahum seolah-olah maranehna Ka'annahum seolah-olah maranehna eta la ya'lamuna. Teu nyarahun
La ya'lamuna teu nyarahoeun ma kana perkara teu nyarahoeun kana perkara pihan nu aya dina kitab Taurat. Fiha nu aya dina kitab Taurat min annahu tina saestuna Nabi Muhammad min annahu tina saestuna Nabi Muhammad sallallahu eta nabiyyu haqqin, nabi anu benar-benar. Eta nabiyyu haqqin, nabi anu benar-benar. Aw atawa anha kana saestuna kitab Taurat. Aw atawa anha saestuna kitab Taurat. Eta kitabullahi, kitab suci na Allah. Kitab suci na Allah. Ya, ulangi. Walamma jeung samang-samang saja ada tanghum kamaranehna saha rasulun saurang utusan min indillahi ti sisi Allah Muhammadun tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana perkara tegasna kitab suci ma'hum anu aya sarta maranehna nabada maka ngalungkeun atawa ngabuang saparikun sagolongan minal ladzina ti jalma-jalma utul kitaba anu geus dibere maranehna kalawan kitab sucina kitab Allahi tegasna kitab sucina Allah tegasna at-Taurata kitab Taurat waro azuhurihim katukangeun tongong maranehna tegasna lam ya'malu teu migawe maranehna bima kana perkara pihan aya dina kitab Taurat minal imani nyaeta tina iman bir rasuli kautusan Allah tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogeri sarta saliyana eta rasul kanahum seolah-olah maranehna eta layang lamuna teu nyarahueun makana perkara pihan wa dina kitab Taurat min annahu tina saestuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta nabiyyu haqqin nabi anu benar-benar atawana karena saestuna kitab Taurat eta kitabullah kitab sucina Allah. Baik. Ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya di mana Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah telah menurunkan kitab sucinya yaitu Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya yaitu Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Dawud alaihi wassalam. Yang mana di dalam semua kitab-kitab sucinya Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasulnya itu isinya adalah ayat-ayat yang jelas. Ayatin bayyinatin. Ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, bahkan tegas gitu. Nah, ini sebagai jawaban Allah kepada mereka orang-orang yang kafir, khususnya ada seorang pendeta Yahudi namanya Ibnu Suraya. Ya, ketika dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, maji tanah bisyai'in. Tidaklah kamu datang kepada kami dengan sesuatu. Artinya dia meminta bukti. Mana
Kalau benar-benar kamu itu utusan Allah, Nabi Allah, mana buktinya? Nah, maka dijawab dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya, paham? Wa ma yakfuru biha illa fasikun. Nah, sikap manusia dengan Al-Qur'an itu terbagi kepada 3. 1, ada mukminun. Mereka yang beriman. Mereka mau menerima dan meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab suci dari Allah. Nah, itu mukminun. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ya, mereka yang selamat, mereka yang bahagia. Nah, yang kedua itu ada mereka yang kafirun. Jadi menolak. Mereka tidak mau menerima Al-Quran, apalagi mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah. Ya. Sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka menolak. Itulah kafirun. Mereka orang-orang yang celaka. Dunia dan akhirat. Yang ketiga ada orang fasikun. Nah, fasikun ini sama dengan munafikun. Jadi mereka menerima tidak, menolak pun tidak. Mereka berada dalam keraguan-raguannya. Ya. Jadi membenarkan bahwa Al-Quran itu kitab suci Allah, tidak. Ya. Tidak membenarkan pun tidak. Nah, itu fasikun atau munafikun. Nah, yang secara tidak langsung mereka itu masuknya ya ke kafirun. Karena dengan meragukan Al-Quran ya sama dengan menolak kebenarannya. Ya, paham? Hanya saja kalau melihat ayat-ayat yang sebelumnya, fasikun dan munafikun itu, ya, kenapa saya bedakan? Karena saat-saat tertentu mereka itu berkamuflase. Ketika bertemu orang mukmin, mereka bilang kami juga mukmin, gitu kan. Tapi ketika di belakang orang mukmin, mereka tetap kafir. Bahkan ketika pulang kepada para pemukanya orang-orang kafir, mereka katakan bahwa inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Sesungguhnya kami beserta kalian. Dan sesungguhnya kami itu hanya memperolok atau mempermainkan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, itulah orang fasikun atau munafikun. Nah, bagian daripada kafirun. Wa kullama ahadu ahdan nabadzahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, orang-orang fasikun munafikun itu ketika mereka berjanji kepada Allah dengan janjinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka malah mencampakkannya, ya. Jadi melemparkannya atau membuangnya. Ya, tidak menepati janjinya mereka itu. Nah, bahkan kebanyakan mereka ya
tidak beriman. Jadi kepada Allah saja berani berbohong, apalagi kepada manusia. Ya. Kepada Allah saja berani modus, apalagi kepada manusia. Tinggal begitu saja. Ya. Kalau perintah Allah saja berani ditinggalkan. Sholat itu perintah siapa? Ngaji itu perintah siapa? Allah. Dan Rasulnya berani meninggalkan. Apalagi perintahnya sesama manusia. Seperti saya, manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Paham nggak? Barometernya seperti itu saja. Ya. Kalau sholat saja berani mereka tinggalkan. Padahal itu kan perintah Allah, perintah Rasulullah. Ya, ngaji saja itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Yang konsekuensinya berat. Berani mereka tinggalkan. Ya apalagi perintah manusia biasa seperti saya. Paham ya? Nah, jadi apakah kita termasuk mukminun? Apakah ya artinya harapan kita ya termasuk mukminun. Nah, jangan sampai kita itu termasuk fasikun, munafikun, apalagi kafirun. Nah, kayaknya ada lagi doa Nabi nih penting. Ayo ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran dan siksa kubur. Nah, itu doa pendek. Tapi itu penting untuk selalu dibaca. Itu doa dari Nabi. Kalau tadi malam kan doa agar kuat iman tidak murtad kan? Udah ditulis belum? Udah hafal belum? Ya mau hafal gimana, ditulis juga enggak. Udah dicari belum dalam safinahnya? Hah? Ya mau hafal gimana? Ditulis juga enggak. Mau nulis gimana? Dicari juga enggak. Ya kan? Nah, itu terserah. Ya, banyak-banyak hafal doa itu harusnya. Apalagi yang pendek-pendek seperti barusan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri kan. Pendek tapi luar biasa, memohon perlindungan dari kekafiran, kefakiran dan siksa kubur. Hanya pertanyaannya mau enggak kita untuk hafalnya? Kalau mau pasti dia akan cari sumbernya. Kalau enggak ketemu ya datang kepada yang menyampaikannya. Ya. Jadi dulu itu kayak alumni yang kemarin pada tampil itu selain ngajinya rajin gitu. Kalau dulu saya dari jam segini ngaji itu sampai jam 9. Jam 9 duha dulu istirahat. Nyambung lagi jam 10 sampai duhur. Nah, duhur sholat istirahat. Nyambung lagi
jam 2 sampai asar istirahat sholat, nyambung lagi sampai jam 5. Kalau dulu mah rajin. Periode alumni yang dulu. Selain belum ada sekolah waktu itu kan. Jadi salafi, tok, ngaji. Nah. Selain rajin, otaknya juga lumayan, ya. Dan kalau ada yang saya terangkan mereka belum catat atau nggak keburu nyatat itu, mereka datang. Mereka mau datang. Mau apa? Ada yang kelewat tadi, maaf. Tulis. Gitu. Nah, seperti itu. Ya. Udah otaknya enggak seberapa, ngajinya jarang, boro-boro mau seperti itu. Jadi mau kecatat, mau enggak, mau ingat, mau enggak, cuek aja. Nah itu berarti memang merasa butuhnya kurang. Ya. Atau mungkin ya karena sudah berbeda alam. Dulu dengan sekarang, ya berbeda alam. Sudah wabil maklum itu. Makanya prinsip saya nggak akan diambil pusing. Ya alamnya sudah begini. Kita nggak bisa maksa, apalagi sampai dengan cara-cara yang ini nanti malah jadi persoalan. Sekarang mah sebatas menunaikan kewajiban saja. Penting saya udah berusaha menyampaikan kewajiban, adapun ditanggapinya yaitu terserah. Yang untung yang rugi bukan saya. Paling sebatas itu saja. Ya. Nah, selanjutnya Allah lebih menjelaskan lagi ya dengan firman-Nya walamma ja'ahum rasulun min indillahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum. Nah, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah yang membenarkan isi dari kitab suci mereka, jadi sebetulnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadikan ya terhapusnya ajaran-ajaran kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Bukan. Ya, justru lebih menyempurnakan. Ya, lebih menyempurnakan. Ya. Nah, sehingga keunggulan daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim itu ya dengan membacanya, dengan memperdalamnya, dengan mengamalkannya itu sama dengan membaca, memperdalam dan mengamalkan semua kitab suci yang Allah turunkan ke dunia ini. Karena dalam Al-Qur'anul Karim ada Injilnya, ada Tauratnya, ada Zaburnya. Paham ya? Nah, begitupun dengan mengikuti Nabi Muhammad
SAW itu sama dengan mengikuti semua nabi, semua rasul tanpa kecuali. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Ya, maksudnya Islam yang kita anut saat ini, karena hakikatnya semua nabi, semua rasul sampai Nabi Adam alaihissalam itu Islam juga. Ya. Nah, cuman beda syariat. Jadi Adam Islam, Nuh Islam, Idris Islam, terus sampai Nabi Musa juga Islam, Nabi Isa juga Islam, sama dengan Nabi Muhammad SAW Islam, hanya yang beda syariatnya. Jadi tidak ada alasan untuk umat saat ini ya menolak Nabi Muhammad SAW dengan dalih mengikuti atau berpegang teguh kepada nabi-nabi yang lain. Ya maaf, seperti Nasrani, mereka menolak Nabi Muhammad dengan dalih memegang teguh ajaran Nabi Isa. Nah, itu bohong. Bohong. Begitupun Yahudi dengan dalih memegang teguh ajaran Musa. Itu pun semua bohong. Bohong. Ya, bohong karena nubuah dan risalah, kenabian serta kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, jauh sebelum lahirnya beliau itu sudah dijelaskan Allah, sudah diberitakan Allah dalam kitab-kitab suci mereka. Dalam Injil sudah dikatakan ada nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah, akan terlahir namanya Nabi Ahmad. Jadi dalam Injil itu namanya Ahmad. Ya. Maksudnya Nabi Muhammad. Min ba'di ismuhu. Nah, setelah Nabi Isa itu ada nabi namanya Ahmad. Dalam Taurat pun diberitakan. Tapi ternyata setelah lahir, ya, yang dimaksud setelah lahir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, nabadha fariqun. Mereka tidak mau beriman. Berarti mereka membuang isi dari kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, ya, membuang ke belakang punggung mereka. Ya, dalam arti alam ya'malu bima fiha minal iman bir rasul wa ghairihi. Mereka campakkan kitab sucinya ke belakang punggung mereka. Maksudnya mereka tidak mau mengamalkannya, yang diantara isinya itu yang harus mereka amalkan adalah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menerima kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ka'annahum la ya'lamun. Jadi seolah-olah mereka itu tidak tahu, padahal mereka tahu. Ini kan bahasanya seperti itu kan. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tidak tahu, padahal mereka tahu ma fiha, apa yang ada dalam kitab sucinya, min annahu nabiyyu haqqin. Ya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu nabi yang benar-benar. Au annaha kitabullah. Atau sesungguhnya Taurat itu adalah kitab sucinya Allah. Ya otomatis mereka bisa dikatakan gagal dalam keimanannya.
kepada Allah iman, tapi menolak Nabi Muhammad SAW. Itulah Yahudi. Sehingga mereka itu al-maghdubi alaihim. Dimurkai. Dimurkai. Nah, ada lagi yang iman kepada Allah, menolak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mentuhankan nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka Nasrani. Lebih parah lagi, maka mereka disebut ad-dallin, sesat dan menyesatkan. Ya, mereka kan sesat. Ya, mentuhankan Nabi Isa. Terus mereka ajarannya itu disebarkan, mengajak orang banyak untuk berkeyakinan seperti itu, ya, seperti mereka itu. Nah, itulah mereka sesat dan menyesatkan. Yang benar itu adalah iman kepada Allah, ya, meyakini tiada Tuhan selain Allah, beribadah kepadanya. Nah, beriman juga kepada para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti ajarannya, bukan mentuhankannya. Paham? Ya. Dengan menerima nubuah serta risalahnya, mengikuti ajarannya. Karena dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, saya tegaskan sekali lagi, sama artinya dengan mengikuti seluruh ajaran para nabi, para rasul tanpa kecuali. Begitupun dengan mau menerima kebenaran kitab suci Al-Quranul Karim sebagai kitab suci dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan mengimani seluruh kitab sucinya Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya tanpa kecuali. Ya, Pak? Wallahu a'lam.